Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline. Tahun 2020, tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini, seluruh penduduk di muka bumi, di seluruh negara, itu tertimpa banyak masalah. Dan salah satu masalah terbesar yang saat ini sedang kita alami adalah hadirnya virus corona. Membuat semua aktivitas manusia seperti biasanya terkekang dengan adanya virus corona ini. Saya bersama kelompok saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kesan akibat adanya virus corona ini. Saya Muhammad Rifki Zamzami. Saya Aristo Rifki Andrian. Nama aku Faza Saila Salsabila. Saya Halimatu Siti Putriamas. Nama saya Iqmal Zaidan Rama. Saya Diki Lintan Diputra. Saya Raisa Akila Minahyu. Nama saya Putri Satriani Zulfa. Nama saya Praditya Dwi Ayu Prangswari. Saya Rosi Maharani Suwandi. Saya Arzetia Fitri Al-Karimah. Saya Nuraini Agustina. Saya Sunis Fatulutfia. Saya Melita Wajib Prasetya. Nama saya Ahmad Rifki. Saya Galuh Permatasari. Saya Nusibana Plahmol. Nama saya Regina Bella Delia. Saya Ana Afifa. Saya Amina Rasyada. Dari kelompok Putri Wilson. Pertanyaan nomor 1. Menurut kalian siapa sih garda terdepan COVID-19? Menurut aku pribadi sih, garda terdepan COVID-19 adalah para mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Contohnya para dokter dan perawat. Menurut saya, garda terdepan dalam menangani virus COVID-19 itu sebenarnya diri kita sendiri, karena diri kita sendiri yang bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara selalu menggunakan masker. Menurut saya, garda terdepan COVID-19 adalah masyarakat, karena masyarakat mempunyai peran penting dalam pencegahan penularan COVID-19 daripada peran tenaga medis. Sedih gak sih dengar berita kalau Indonesia kekurangan tenaga medis? Pastinya sedih sih, karena tenaga medis merupakan garda terdepan di dalam pandemi seperti ini. Pastinya sedih lah, gak sebanding gitu jumlah tenaga medis di Indonesia dengan angka meningkatnya COVID di Indonesia. Dan gimana bakal bidang kesehatan Indonesia ini? Jadi bidang kesehatan Indonesia tetap akan berjuang untuk masyarakatnya, tak perlu khawatir. Yang terpenting kita pribadi harus mematuhi protokol agar tak ada lagi tenaga medis yang Menurut saya pribadi, peran dari garda depan COVID-19 ini sangatlah penting ya, karena mereka lah orang-orang yang sangat berkompeten di bidang kesehatan. Menurut saya itu penting karena yang dimaksud dari garda terdepan COVID-19 adalah kita yang melakukan pencegahan. Menurut saya, peran dari garda depan COVID-19 atau tenaga medis. Motif dari berita nasional, Indonesia masih kekurangan lebih dari 1942 dokter spesialis. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi Indonesia kekurangan tenaga medis? Sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi Indonesia kekurangan tenaga medis. Namun salah satunya adalah protokol kesehatan untuk tenaga medis yang kurang memadai. Menurut saya, upaya pemerintah itu sudah efektif. Menyuruh rakyat untuk work from home, melakukan segala aktivitas dari rumah, itu menurut saya bagus supaya tidak tertular terjadi virus corona. Tapi masalahnya dari rakyat itu sendiri, mereka tidak efektif. Beberapa orang masih meremehkan virus corona ini, tidak mempedulikan virus, menyalahkan virus ini hanya letupan dari Amerika. Alhasil mereka tidak mempedulikan anjuran dari pemerintah, seperti halnya tidak menggunakan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, dan lain-lain. Menurut saya, upaya pemerintah dalam menanggapi COVID-19 ini sudah bagus, namun tidak begitu efektif. Dikarenakan dari masyarakatnya itu sendiri, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan tentang memakai masker, lalu mencuci tangan setelah keluar rumah, dan tidak menjalankan social distancing. Menurut kalian, apakah upaya pemerintah dalam menangani pandemi sudah efektif atau tidak? Jika tidak, bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan? Menurut saya, upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini sudah efektif, di mana diberlakukannya PSBB pada setiap daerah, dan juga mewajibkan para pekerja yang akan keluar kota untuk melakukan rapid test terlebih dahulu. Dapat kita lakukan agar tenaga medis di Indonesia tidak lagi banyak yang gugur adalah yang pertama, stay at home atau tetap di rumah. Dengan kita tetap di rumah, kita dapat melindungi diri kita dan dapat melindungi orang lain dari paparan virus corona. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jalanin protokol kesehatan, terus
optimis aja sehat. Buat yang sakit, semoga cepat sembuh. Pesan buat teman-teman di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Tetap di rumah aja, jangan keluar rumah jika itu tidak penting. Teman-teman, aku tahu kalian pasti bosan banget kan selama beberapa bulan ini tetap berada di rumah aja. Tapi teman-teman, yang perlu kalian ketahui, tetap di rumah aja adalah solusi terbaik untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Nah, bagaimana pendapat saya ketika di luar sana banyak masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan adanya COVID-19 ini? Atau mungkin banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa COVID-19 ini benar-benar ada, COVID-19 dan hingga yang sembuh. Untuk saat ini, data yang sembuh lebih dikit daripada orang yang terdampak virus COVID-19. Dan banyak juga virus COVID-19 yang tiba-tiba positif tanpa ada gejala. Lalu apa yang pantas tidak diyakini bahwa virus COVID-19 ini benar-benar ada? Sedangkan korban teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana banyak yang sudah menjadi korban COVID-19. Manusia biasa yang bukan seorang tenaga medis, bukan pemerintah, bukan apa-apa yang sangat penting gitu. Kita di rumah aja deh pokoknya. Jadi kesimpulannya, mari kita belajar untuk tidak egois dan lebih peduli terhadap lingkungan sekeliling kita, dan mari kita bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di negeri tercinta. Bisa ditarik kesimpulan dari semua ini bahwa kita adalah garda terdepan untuk virus COVID-19, dan peran kita sebagai pemuda bangsa selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada dan menjaga diri kita sendiri untuk menyelamatkan orang lain juga. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bertindak dengan cerdas dengan cara mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan cara tersebut, kita dapat membantu untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19. Kesimpulan dari aku sendiri yaitu pakai masker setiap keluar, sering-sering cuci tangan, terus selalu pakai hand sanitizer, tetap jaga jarak, usahain sehabis keluar rumah mandi, ganti baju, karena kita nggak ngerti virus yang nempel di tubuh kita atau di baju kita. Agar pasien corona di Indonesia tidak lagi bertambah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan menjaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi dan tetap berolahraga. Jika kita berolahraga di luar rumah, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti contohnya memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Untuk kalian yang telah mematuhi protokol kesehatan dengan baik yang benar, terima kasih atas kesadarannya, dan untuk kalian yang belum mematuhi protokol kesehatan dengan baik yang benar, tolong kesadarannya, karena pandemi corona ini tidak hanya berbahaya bagi diri kita sendiri, tapi juga berbahaya bagi orang lain di sekitar kita. Mungkin kalian sempat melihat foto yang beberapa waktu lalu viral. Foto tersebut menunjukkan para petugas medis yang membawa kertas yang bertuliskan, "Kami berjuang di sini untuk kalian, dan kalian berjuang di rumah untuk kami. Kita berjuang bersama-sama." Nah, dari foto tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa antara masyarakat dan juga para garda depan COVID-19 ini memiliki perannya masing-masing. Nah, peran dari garda depan COVID-19 ini yaitu untuk menolong para pasien COVID-19 yang berada di rumah sakit. Sedangkan kita juga dapat membantu para petugas medis, yaitu dengan cara menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.